Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Ramadhani Putri dengan akhir MPM 125. Jadi di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Rumah Kaca karya Pramuditya Ananta Thoer. Ini dia bukunya. Novel ini merupakan buku keempat sekaligus penutup dari tetralogi Buruk. Setelah Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1988 dan menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting karena mengangkat sejarah, kolonialisme, serta perjuangan bangsa Indonesia menuju kesadaran nasional. Berbeda dengan 3 novel sebelumnya yang fokus pada tokoh Minke, dalam Rumah Kaca Pramuditya menghadirkan sudut pandang yang unik. Cerita tidak lagi diceritakan oleh Minke, melainkan oleh Jacques Pengemanan, seorang penjabat polisi kolonial Belanda yang bertugas mengawasi dan menghancurkan gerakan perlawanan pribumi. Perubahan sudut pandang ini menjadi daya tarik utama novel karena pembaca diajak melihat perjuangan bangsa Indonesia dari sisi lawan atau pihak yang berkuasa. Secara singkat, novel ini menceritakan bagaimana Minke yang telah menjadi tokoh penggerak nasional dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Karena pengaruh pemikirannya yang semakin luas, pemerintahan Belanda berusaha mengawasi setiap langkah. Tugas tersebut diberikan kepada Pengemanan. Ia harus mengumpulkan informasi serta memantai-mantai organisasi pribumi dan menghentikan perkembangan kesadaran nasional yang memulai tumbuh di masyarakat. Namun, semakin lama menjalankan tugas itu, Pengemanan justru mengalami konflik batin. Ia mengagumi kecerdasan dan perjuangan Minke, tetapi di sisi lain tetap harus menjalankan perintah kolonial yang melindas bangsanya sendiri. Tema utama dalam novel ini adalah kekuasaan, pengawasan, kolonialisme, dan pergulatan identitas. Pramuditya menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial menggunakan berbagai cara untuk mengontrol masyarakat, mulai dari pengawasan, pengumpulan informasi, hingga manipulasi politik. Judul Rumah Kaca sendiri memiliki makna simbolis, yaitu kondisi ketika seseorang selalu diawasi dan tidak memiliki kebebasan bergerak. Semua aktivitas masyarakat di pribumi seolah berada dalam sebuah rumah kaca yang dapat dilihat dan dikendalikan oleh pengawasan kolonial. Selain itu, novel ini juga mengangkat tema nasionalisme dan perjuangan intelektual. Melalui tokoh Minke, pembaca dapat melihat bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga melalui pendidikan, tulisan, organisasi, dan penyebaran gagasan. Pemikiran inilah yang membuat Minke dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Mereka menyadari bahwa ide dan pengetahuan sering kali libat kuat daripada kekuatan fisik. Dari segi penokohan, Jacques Pengemanan merupakan karakter yang sangat kompleks. Ia bukan tokoh antagonis biasa, sebagai seorang pribumi yang memperoleh pendidikan barat dan bekerja untuk pemerintah kolonial. Ia terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia menikmati posisi dan kekuasaan yang diberikan Belanda. Tetapi di sisi lain, ia menyadari bahwa sistem yang ia bela sebenarnya menindas rakyatnya sendiri. Konflik batin Pengemanan membuat karakter ini terasa hidup dan realitas. Sementara itu, walaupun Minke tidak banyak muncul secara langsung dalam cerita, pengaruhnya tetap sangat kuat. Sosok Minke menjadi simbol perlawanan, kesadaran, dan harapan bagi masyarakat pribumi. Bahkan ketika ia tidak hadir dalam banyak adegan, namanya tetap menjadi pusat perhatian dan sumber kekhawatiran bagi pemerintah kolonial. Kelebihan novel Rumah Kaca ini terletak pada kedalaman cerita dan kekuatan sejarah yang disajikan. Pramuditya
mampu menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada masa kolonial dengan detail. Pembaca tidak hanya menikmati sebuah cerita, tetapi juga memperoleh pengetahuan tentang sejarah, politik, dan perkembangan nasional Indonesia. Bahasa yang digunakan juga kaya dan penuh makna sehingga memberikan pengalaman membaca yang mendalam. Selain itu, penggunaan sudut pandang pengemanan membuat novel ini berbeda dari karya-karya sebelumnya. Dalam tetralogi Buruh, pembaca diajak memahami bahwa sejarah tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang pahlawan, tetapi juga dari orang-orang yang berada di pihak lawan. Hal ini membuat cerita menjadi lebih objektif dan kompleks. Namun, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan bagi sebagian pembaca. Alur cerita yang sangat dengan pembahasan politik dan sejarah mungkin terasa cukup berat. Novel ini membutuhkan konsentrasi tinggi karena banyak memuat refleksi, analisis sosial, dan konflik batin tokoh. Selain itu, ketebalan novel yang mencapai ratusan halaman bisa menjadi tantangan bagi pembaca yang belum terbiasa membaca karya sastra sejarah. Novel Rumah Kaca adalah novel yang sangat layak dibaca, terutama bagi mahasiswa, pelajar, dan pecinta sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga memberikan pelajaran tentang sejarah bangsa, pentingnya pendidikan, serta arti perjuangan untuk memperoleh kebebasan dan keadilan. Melalui karya ini, Pramuditya mengingatkan kepada kita bahwa kekuasaan yang terlalu besar dan menindas manusia, tetapi gagasan dan pengetahuan selalu memiliki kekuatan untuk melawan penindasan tersebut. Baik, mungkin itu saja untuk review novel kali ini dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah minat teman-teman untuk membaca karya-karya dari Pramuditya Anantatoer. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di review buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.